Kita buka sebentar. Nah, kalian masih ingat mungkin slide ini di pertemuan pertama kita membahas tentang apa sih sebenarnya struktur data itu gitu kan ya. Apa yang akan kita pelajari dalam struktur data. Kemudian kalian juga waktu awal-awal mungkin ada beberapa yang masih belum pernah menggunakan array, tapi ada juga yang sudah paham menggunakan array. Tapi kalau sekarang saya yakin, saya jamin semuanya sudah mencoba membuat array gitu ya. Tipe data array entah itu untuk integer ataupun untuk string, karakter, dan sebagainya. Tidak ada masalah ya dengan array. Dan ini juga kan materi ini disampaikan juga di Alpro. Nah, sekarang kita masuk ke, nah kemarin ada juga pengenalan array 2 dimensi. Ini juga pasti kalian tidak ada masalah ya. Kalau ada nilai, kalau ada soal di UTS tentang array 2 dimensi, 3 dimensi, dan sebagainya, insya Allah tidak ada masalah ya. Paham ya? Oke, saya konfirmasi aja nih. Takutnya nanti saya ternyata bikin soalnya yang ini. Nah, kemudian kemarin itu kita berkenalan ada 2 tipe data. Tipe data yang primitif dan tipe data yang abstrak. Nah, bisa membedakan kan tipe data primitif dan tipe data abstrak itu bagaimana? Nah, kemarin tipe data primitif itu ya memang sudah ada kan ya. Nah, kemarin kalian sudah coba membuat tipe data abstrak untuk linked list ya, yang single maupun yang double, dan juga untuk tipe data abstrak stack. Walaupun mungkin ada beberapa yang materinya belum tersampaikan semua. Nah, hari ini kita akan coba sampaikan karena ini harus masuk. Sebenarnya kalau offline itu harus masuk ini, queue dan stack itu harus masuk ke materi UTS. Tapi karena online pembelajaran sedikit lambat, jadi untuk UTS kita sampai ke stack dan linked list. Linked list ini ada double linked list dan ada single linked list. Kemudian ada juga tentang ADT. Bisa membedakan ya, membedakan tipe data primitif dan tipe data abstrak. Ini mungkin ada di soal. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan dari sekarang, ya, sebelum jadi soal. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap sudah paham. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tadi membagi tipe data itu ada yang primitif dan ada yang user-defined data structures. Ini artinya berarti data struktur yang didefinisikan oleh user atau bisa kita sebut sebagai abstrak. Abstrak data tipe array, list, kemudian file. Nah, list ini ada yang linear, ada non-linear, ada yang linear list itu ada stack. Nah, ini yang kita sudah pelajari. Nah, ini nanti kita akan pelajari setelah UTS. Setelah UTS itu akan banyak sekali materinya. Ya. Oke, selanjutnya. Ini paham kan ya pembagian ini? Oke, tidak ada yang berbeda. Ini tentang masih berkenalan dengan tipe data. Oke, nah ini Q yang mungkin nanti nggak jadi di sini ya, Q-nya jadi pindah ke sini. Oke, selanjutnya, jadi nanti kalian di UTS ini materi ini nih yang harus dikuasai. Tipe data primitif dan tipe data abstrak, kemudian tentang array, kemudian ini Q-nya ke sini kan ya, belum, karena di sini nanti akan kalian saya minta untuk membuat membedakan prosedur dan fungsi. Nah, karena kan belum waktu itu, belum masuk. Jadi ada satu tambahan materi di UTS ini yang menggantikan Q. Nah, ini sudah dipahami materinya ini. Oke, sekarang kita lihat di slide kedua. Ada apa di slide pertemuan kedua? Ini saya mengkonfirmasi kalian ya. Jadi
Jangan sampai nanti masih bingung ketika UTS. Oke, ini pertemuan kedua tentang ADT, tipe data abstrak. Kalian sudah mengerti tadi ada tipe data primitif, ada tipe data abstrak. Ya, tipe data primitif ini contoh tipe-tipe data primitif ya kan. Nah, ada string, ada karakter, ada integer. Nah, kalau untuk string biasanya, nah ini untuk array 2 dimensi, ada array sampai 3 dimensi. Nah, mungkin ini walaupun materi Alpro bisa jadi di di struktur data saya akan tanyakan 1 atau 2 soal gitu ya. Jadi harus dipahami. Kalau kenapa pakai strcpy? Karena dia itu string ya, nggak bisa pakai sama dengan karakter maupun string, harus pakai strcpy. Oke, ini tentang array. Nah, kemarin ini kan contoh membuat array. Nah, kemudian untuk tipe data ADT, ada yang namanya type depth. Nah, apakah type depth ini, untuk apa sih type depth ini? Nah, itu harus dipahami. Ini dicatat ya, mungkin nanti bahan-bahan yang harus kalian pelajari. Apa sih sebenarnya fungsi dari type depth ini? Jadi, sebenarnya ini dilihat dari sini. Ini kan integer angka, berarti tipe data integer kan? Cuman karena kita ingin membuat tipe data yang kita definisikan sendiri, maka kita, kan ini definisi ya, tipe data definisi type depth. Tipe definisi untuk integer ini, untuk angka ini didefinisikan sebagai tipe data integer. Pecahan ini didefinisikan untuk float. Gitu, ya. Nah, termasuk juga nanti ketika kita ada satu tipe data yang namanya tipe data struct. Ya, tipe data struct. Nah, tipe data struct ini adalah tipe data yang berisi kumpulan variabel-variabel dalam satu nama. Nah, ini adalah tipe data struct. Biasanya tipe data struct itu misalkan yang barusan nih, yang ini ya, yang ini kan ada ya di kuis juga kemarin. Nah, tipe data struct waktu. Sebenarnya seperti ini untuk mendefinisikan struct ini ya, struct waktu. Cuman karena kita ingin nanti itu waktunya kita gunakan hanya waktu saja sebagai tipe data baru kita, maka kita pakai type depth struct, di mana struct ini adalah definisi dari waktu. Jadi waktu ini tipe data ADT baru kita yang didefinisikan sebagai tipe data struct yang terdiri dari ini, variabel karakter untuk hari, integer untuk tanggal, integer untuk bulan, integer untuk tahun. Nah, kita sebut sebagai tipe datanya ADT. Tipe data ADT-nya sebagai waktu. Ada yang masih bingung dari sini? Nah, harus dapat 100 semua ini ya. Untuk ADT ini masih mudah. Nah, kemudian bagaimana menggunakannya kalau untuk struct? Nah, untuk struct ini tinggal pakai titik saja. Misalkan, tipe datanya itu ini adalah angka. Samalah dengan menggunakan angka integer gitu kan ya. Integer sama dengan A. Nah, karena angka ini juga merupakan tipe data sama dengan integer, mirip dengan integer, bukan sama dengan, ya setipe dengan integer, itu integer juga tipe data, angka juga tipe data, maka cara menggunakannya, ini adalah variabelnya, ini adalah tipe datanya. Variabel kita adalah A, misalkan A ini 5, karena kita definisikan type depth-nya itu integer sama dengan 5 gitu ya. Ini integer 5. Nah, kalau misalkan di sini untuk waktu, nih, waktu juga kan tipe data. Waktu, ini tipe data. Today itu adalah variabelnya. Nah, karena dia variabelnya struct, ya, maka untuk mendefinisikan atau mengisi variabel ini itu tidak bisa diisi hanya dengan satu nilai saja, karena dia
butuhkan atau dia mempunyai beberapa variabel di dalamnya. Ada hari, ada tanggal, ada bulan, dan ada tahun. Nah, kalian mau mengisi yang mana variabelnya? Mau yang today, mau yang hari, mau yang tanggal, mau yang bulan, mau yang tahun. Caranya adalah dengan menambahkan titik di sini. Nah, titik, titik, titik. Oke, paham? Ya. Nah, ini harus kalian latihan karena UTS-nya tidak hanya UTS seperti kuis memilih pilihan ganda, nanti UTS-nya juga ada saya satu-satu gitu ya, program secara online. Nah, jadi saya akan lihat bagaimana kalian membuat program sederhana secara online gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang jadi terlihat gitu, bisa tidak mendefinisikan yang sederhana. Oke, nah selanjutnya, jadi kita juga bisa membuat, karena tipe data struct ini bisa terdiri dari tipe data yang lain, ini tuh bisa aja, kalau ini kan karakter, bisa saja dia berupa karakter kan array juga kan, string itu adalah array dari karakter. Bisa juga kita membuat array dari integer, atau misalkan array dari struct, atau struct dari struct. Nah, yang sudah pernah kalian implementasikan dalam ini, untuk struct dalam struct, kemudian ada array of struct, sudah kalian definisikan. Dibuka lagi, siapa tahu yang keluar untuk dibuat program secara live-nya adalah soal-soal latihan yang pernah dikerjakan. Ya, oke, itu. Kemudian selanjutnya adalah ada pertanyaan untuk pertemuan ADT? Tidak ada ya? Oke, kita ada tidak? Kalau ada langsung saja ya. Karena ini kan sore, kita nggak sampai maghrib gitu, kasihan. Selanjutnya adalah link list ya. Ini kenapa sih? Link list. Oke, sebelum masuk ke link list, kemarin kita berkenalan dulu dengan yang namanya fungsi dan prosedur. Ada yang masih bingung sampai sekarang membedakan fungsi dan prosedur? Nggak apa-apa, angkat tangan saja. Yang masih bingung, harusnya 100%, saya pengennya UTS-nya itu semua dapat 100 gitu. Makanya ada, kan daripada minta kisi-kisi, jadi kita review bersama-sama materinya. Ada yang masih bingung tentang fungsi dan prosedur, apa perbedaannya? Oke, Salman. Masih bingung? Saya coba ulang lagi menjelaskan, nanti tolong dikonfirmasi yang membingungkannya di mana, ya. Oke, jadi pada intinya fungsi dan prosedur, kalau kalian membuat suatu program yang akan dijalankan oleh compiler kalian, itu adalah program atau instruksi. Program itu kan sebenarnya isinya instruksi ya. Instruksi yang ada di main program. Nah, kan begini ya. Di main program. Nah, ini adalah instruksi. Ini juga instruksi. Dan sebagainya. Ini banyak sekali instruksi-instruksi. Nah, kita bisa saja instruksi ini dan instruksi yang, saya kasih nama deh, ini dan ini, nggak enak bilangnya. Instruksi 1 dan instruksi 2 bisa jadi dia itu prosesnya sama, gitu ya. Bisa jadi dia prosesnya sama. Contohnya misalkan mencari angka di dalam link list. Itu kan misalkan beberapa kali kita ingin mencari angka dalam link listnya itu. Jadi sebenarnya prosesnya itu sama, sehingga kita bisa saja mengeluarkan instruksi ini, yang mana instruksi ini kan sebenarnya di dalamnya itu panjang ya.
Instruksi ini tuh dalamnya tuh wah banyak sekali, panjang dan sebagainya. Nah, ini juga sama, instruksi di yang kedua juga isinya begitu. Nah, instruksi yang kedua isinya juga begitu. Nah, sehingga kita bisa saja mengeluarkan instruksi yang panjang ini di luar dari fungsi main gitu. Kita keluarkan di sini yang panjang ini. Nah, kita tinggal nanti panggil saja instruksi tersebut. Kita tinggal panggil saja, misalkan berapa kali manggil lah instruksi, tinggal panggil aja namanya dia gitu ya. Nggak usah ditulis lagi MCX, MEC, dan sebagainya, nggak usah ini ditulis lagi. Tulis, panggil aja instruksi-instruksi. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, kemudian ada 2 jenis instruksi itu. Ya, ada 2 jenis instruksi yang disimpan di luar dari main ini, dari fungsi main ini. Ada yang namanya fungsi dan ada yang namanya prosedur. Nah, kalau fungsi, dia itu instruksinya mengembalikan suatu nilai. Nilainya itu apa sih? Dia harus ada tipe datanya kan, yang dikembalikan adalah suatu nilai. Nilai itu selalu punya tipe data dalam program itu. Misalkan tipe datanya integer. Nah, maka nanti ketika fungsi ini, ketika instruksi yang ini dipanggil, di sini tuh ada apa banyak bla 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 sebagainya gitu ya. Nah, dia akan mengembalikan suatu nilai yang tipe datanya adalah integer, maka ada yang namanya ditambahkan return, misalkan return X. Nah, X ini tipe datanya harus sama dengan ini. Ya, kalau ini integer, berarti nanti si X ini juga tipe datanya integer. Sehingga nanti dalam fungsi main, instruksi yang ini, jenis fungsi ini dipanggil, nah, dia itu akan mengembalikan suatu nilai, ya kan, yang mana nilainya itu disimpan awalnya di dalam variabel X. Nah, di sini juga ketika dipanggil instruksi, dipanggil gitu ya. Nah, dia itu akan mengembalikan nilai yang harus disimpan dalam tipe variabel yang sama, integer. Di sininya boleh nggak X? Boleh. Integer A, misalkan. Nanti, nah, hasilnya akan disimpan di A. Itu adalah fungsi. Ya, ini adalah fungsi. Jadi, fungsi ini mengembalikan suatu nilai. Nilainya apa? Nilainya ya tergantung dari tipe datanya dia. Nah, kemudian di dalam fungsi ini biasanya ada yang namanya parameter. Ya, parameter input. Jadi parameter input itu apa yang dibutuhkan oleh si instruksi ini agar bisa menjalankan yang ini nih. Agar bisa menjalankan proses yang ada di dalamnya, dia tuh butuh apa sih? Butuh data, misalkan. Datanya apa? Ya terserah, datanya tergantung dari fungsinya. Misalkan butuh tipe data integer B, integer C. Nah, ini itu nanti adalah input. Kalau input itu berarti nanti ketika dipanggil di fungsi main, kita juga harus ngasihkan, harus memberikan input itu. Dari sini misalkan karena integer berarti di sini ada tipe data misalkan C, D. Nah, CB. Di mana C dan B ini sebenarnya udah punya nilainya, ya jangan sampai kosong nilainya. Kenapa jangan sampai kosong? Kan nanti dibutuhkan nilainya oleh instruksi ini. Nah, jadi kita masukkan C dan B. Nah, kalau yang A, ini mah A untuk menampung hasil dari instruksi fungsi ini. Ya, kalau C dan B, dia itu adalah inputnya yang akan masuk ke sini, nanti diproses, proses, kemudian hasil dari pemprosesan itu menghasilkan outputnya tipe datanya integer, disimpan dalam variabel X kalau di sini,
nanti akan ditangkap outputnya oleh variabel A di fungsi main. Karena nanti compiler itu berjalannya, yang menjalankannya itu instruksinya ya di sini aja gitu, ya, nggak di sini. Di sini kalau pernah dipanggil instruksi yang ini di main maka akan dijalankan. Tapi kalau di sini misalkan ada instruksi tapi kita nggak pernah panggil, maka ini nggak pernah akan di running gitu ya. Oke, itu fungsi. Bedanya dengan prosedur. Nah, kalau prosedur itu dia menjalankan instruksi. Nah, instruksi prosedur sama. Tapi dia itu tidak akan, ketika dijalankan, dia itu tidak akan mengembalikan nilai, ya. Maka disebut sebagai, atau kalau di depannya ini ada tipe data, kalau prosedur void karena dia tidak mengembalikan nilai. Tapi ketika instruksi ini dijalankan boleh membutuhkan parameter input juga gitu ya. Boleh membutuhkan parameter input juga, boleh integer atau boleh parameter inputnya itu sebagai suatu alamat. Ya, boleh parameter inputnya itu sebagai suatu alamat. Artinya si prosedur ini dia akan menjalankan instruksi, mungkin mengubah isi dari alamat ini, mungkin ngapain lah pokoknya dengan parameter ini. Tapi ketika dipanggil instruksi prosedur, kemudian dia butuh apa sih? Butuh A, butuh B, dan butuh alamat. Kalau alamat dari sini apa? A dan C ya, maka dia jadi alamat tuh. Nah, dia butuh alamat, butuh parameter. Tapi ketika dijalankan dia tidak akan mengembalikan nilai, ya. Dia hanya akan menjalankan suatu proses. Bu, apa yang dijalankan? Pokoknya ada aja yang dijalankan di sini. Mungkin ada printf gitu ya, cetak, atau mungkin akan merubah isi dari alamat ini gitu. Ya, merubah isi dari alamat C gitu. Nah, itu adalah perbedaan fungsi dan prosedur. Bagaimana? Masih membingungkan perbedaan fungsi dan prosedur? Izin bertanya, Bu. Ya. Izin memastikan. Berarti kalau misalkan fungsi itu bertugas mengembalikan nilai, yang mana nilainya itu bisa dipakai lagi. Nah, berarti di main-nya itu harus bikin suatu variabel sebagai penampung dari si return dari si fungsi tersendiri gitu, Bu. Betul. Ya, betul Salman. Jadi kalau fungsi mah dia karena mengembalikan nilai, jadi ketika dipanggil itu instruksi. Nah, dia harus ini misalkan A, ini misalkan CB. Dia harus ada, karena mengembalikannya harus ada sesuatu yang menampung hasil kembaliannya gitu. Ya, itu. Baik, terima kasih, Bu. Yo, ada lagi? Ibu mau nanya. Ya. Kadang masih bingung, ini tuh programnya harus dipakai fungsi atau prosedur gitu, Bu. Oke, kadang masih bingung. Pokoknya, kalau menggunakan fungsi, itu ada nggak ya setelah ini dikerjakan harus dikembalikan nilainya atau tidak? Gitu, Jasmine. Tapi kalau misalnya ini mah nggak usah mengembalikan, karena cuma contohnya misalkan hanya mengubah nilai dalam suatu alamat. Sebenarnya mengubah nilai datu alamat juga itu sebenarnya seperti output juga sih, Bu. Ya, namanya itu pass by reference gitu ya. Jadi dia mengembalikan nilai by reference. Tapi kalau secara utuhnya, secara gamblangnya, kalau untuk prosedur ketika dipanggil dia tidak akan mengembalikan nilai. Ini saya butuh setelah fungsi ini, setelah instruksi ini dijalankan, saya butuh nilai di pengembalian nilai tidak ya? Atau saya hanya menjalankan instruksi mengutak-atik suatu nilai dalam suatu alamat saja? Nah, kalau mengutak-atik suatu nilai dalam alamat saja bisa dibuat
prosedur. Tapi kalau misalkan harus mengembalikan nilai, berarti pakai fungsi gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dicoba-coba nanti, dilihat lagi contoh-contoh yang menggunakan fungsi, yang menggunakan prosedur. Oke, Jasmine? Iya, Bu. Makasih. Ya, mudah-mudahan nggak bingung lagi ya. Atau mudah-mudahan bingung lagi. Jadi bisa terus sama Jasmine dicari lagi, dipelajari. Oke, masih ada lagi yang masih bingung antara fungsi dan prosedur. Oke, kalau tidak bingung, kita lanjut ya. Ini kan masih mudah fungsi dan prosedur. Ini contoh fungsi, contoh prosedur. Oke, ini latihan. Nah, untuk pointer, kemarin sudah saya lihat di kuisnya sudah banyak yang betul ya untuk pointer. Tapi ada yang masih bingung tentang pointer? Nah, oke, mudah-mudahan enggak ya. Nah, sekarang masuk ke link list. Wah, nah link list masih ada yang bingung kah dengan link list? Nah, kalau link list, saya tidak bisa mengulang lagi menjelaskan, karena nanti habis waktunya untuk menjelaskan link list. Saya minta kalian untuk link list, silahkan misalkan nih, dibaca program kalian, kemudian ditutup, kemudian dicoba ditulis ulang, seterusnya. Sehingga seandainya soal link list yang keluar sebagai soal untuk live program gitu ya, ketika kalian harus lagi ujian live untuk membuat program, nah, kalian bisa lancar gitu ya, bisa lancar, bisa paham. Jadi harus banyak latihan, setidaknya menyalin apa yang sudah dikerjakan, tapi menyalinnya boleh lah. Yang pertama nyalinnya nyontek dulu, yang kedua nyonteknya ngintip-ngintip gitu ya, yang ketiga enggak nyontek sama sekali, bikin dulu kemudian dibandingkan masih ada yang kurang dan sebagainya, baru diperbaiki dari hasil yang sudah ada. Jadi coba dilatih seperti itu terus menerus. Untuk yang kemudian ketika membuat program link list, saya juga masih sering menggambar. Ya, maksudnya itu kan itu kita main logikanya gitu ya. Digambarkan ini tuh bagaimana sih prosesnya, kan sudah diilustrasikan dalam bentuk gambar maksud saya tuh. Untuk mempermudah kalian menuliskan kode programnya. Yang penting kalian itu paham bagaimana saya memanggil atau mengakses kotak yang ini tuh bagaimana sih? Oh, berarti first, next, next. Gitu. Untuk yang ini first, next. Ya. Untuk yang ini first, next, next. Gitu. Jadi yang penting tuh kalian tahu lah bagaimana cara mengaksesnya. Ya. Oke. Ini saya tidak akan mengulang lagi, tapi saya harap kalian latihan lagi. Ya. Latihan untuk lebih memahami di link list. Oke, itu link list. Double link list juga sama. Mana ya double link list materinya? Kok ini single link list? Sebentar, saya cari dulu materi double link list. Kok nggak ada?
Semua materi doubling list sudah pernah saya kasihkan belum ya? Ini single link list juga. Ya, double link. Oke, double link list. Nah, intinya double link list juga prosesnya sama dengan single link list. Yang membedakan hanya double link list itu ada 2 kan ya di sininya. Ini single link list ini. Wah, double link list mana ya? Kaca-kaca. Oke, nanti saya cek lagi untuk double link list. Double link list juga sama. Artinya yang harus dipahami hanya ketika membuat double link list, nah di sini ada 2 gitu kan ya. Ini ada untuk previous-nya, ini ada untuk next-nya. Tidak ada yang berbeda. Ini adalah untuk datanya. Nah, malahan lebih mudah untuk double link list. Kenapa? Karena dia bisa bolak-balik, ya kan? Yang kemarin diceritakan, dia bisa bolak-balik. Ini ke sini juga alamatnya. Ini ke sini, ini ada juga bolak-balik ke sini. Nah, saya ingin memastikan lagi. Untuk double link list, ya, kira-kira membutuhkan berapa pointer ketika akan menambahkan di tengah, di awal, dan di akhir? 2, Bu. Membutuhkan berapa pointer bantuan? Double link list. Ya, cukup 1 untuk double link list. Kenapa 1? Karena contohnya nih, misalkan ini adalah pointer bantuan kita, ya. Pointer bantuan kita berhenti di sini. Nah, dia itu bisa mengakses alamat elemen setelahnya, alamat elemen dia sendiri yang ditunjuk, dan alamat elemen sebelumnya. Saya ingin tanya, misalkan di sini adalah B, misalkan ya. Ini B. Nah, untuk mengakses kotak yang ini, bagaimana caranya? Ini dari B, saya taunya dari B, mengakses kotak yang merah yang ini. Apa? B, kemudian sehingga nunjuk ke sini. Previous mungkin, Bu? Ya, previous, kemudian Previous lagi. Kemudian previous lagi, betul. Ya, jadi previous di sini B, ya kan? Di sini adalah di sini B kita, ya kan? Ini adalah B kita. Ke sini menunjuk. Nah, ini itu adalah previous, alamatnya itu ya. Ini adalah next, ya kan? Kalau previous itu ke sini, alamatnya menunjuk alamat elemen ini. Oke, kan satu alamat elemen ini. Sedangkan yang akan kita akses itu hanya kotak kecil ininya saja. Ya kan? Kotak kecil ini tuh kan dibagi, ini tuh ada previous, ini adalah next, dan ini ada data. Kalau mau mengakses kotak kecil yang ini saja, berarti tambah previous. Oke, nah sekarang kalau mau mengakses yang ini, yang hijau, dari B.
B tanda panah next bukan, Bu? Ya, betul. B tanda panah next. B tanda panah next. Oh, B-nya B kecil. B tanda panah next. Oke, jadi jangan bingung lagi. Nah, sehingga berbekal pengetahuan ini, nanti kalian bisa melakukan berbagai manipulasi. Mau menghapus, mau mengupdate, mau menambahkan, dimanapun. Ya kan? Nah, contohnya kita mau menambahkan di antara, misalkan ini B, kita mau nambahin di sini nih. Nambahinnya di setelah elemen B. Gimana caranya? Berarti yang ini adalah new kita. Yang new apa ini? New apa ini? New prev. Oke, new previous diisi apa? Kalau mau menambahkan di sini? B next. Oh. Diisi alamat ini, ya kan? Alamat ini tuh ditunjukkan oleh B saja. B prev next. Ditunjukkan oleh B saja. B ini isinya adalah alamat pointer ini. Kalau yang di sini, yang ini, yang kuning ini isi alamat mana? Nah, yang kuning ini isi alamat mana? Misalkan nih, saya tuliskan ini alamatnya 101. Gitu ya. Ini alamatnya 102. Ini alamatnya 103. Ini alamatnya 104. Oke? Nah, sekarang coba ini isinya berapa ini? Yang ini, yang kuning ini. 102. Oke, 102. 102 ya. Sorry, itu 102. 102, betul ya? Kalau yang hijau ini isinya berapa? 104. 100 berapa? Yang hijau ini? 104, Bu. Betul, 104. Ada yang masih bingung? Kenapa yang hijau itu 104? Nah, sekarang yang harus disimpan karena kita mau menambahkan new ini di sini kan? Berarti ini harus menyimpan alamat mana? Alamat ini kan? Ya, alamat ini. Alamat ini tuh disimpannya di mana kira-kira? Di B. Ya, di B. Betul. Ini B ini berarti isinya 103. Berarti ini itu nanti berarti apa? Ini apa? Ini apa? New apa ini? Prep. Nah, new prep sama dengan 103. ya, 103 itu apa? Disimpan di mana? Di poin B. alamat pointer B. B. Oke, betul. Ada lagi nggak tempat untuk menyimpan 103 kira-kira selain B? Di di 102 yang di next-nya, Bu. Apa? Jadi itu cara mengaksesnya gimana? Berarti new previous sama dengan B previous next. Nah, ini juga benar ya. Ketika kalian, jadi ya mau yang ini bisa, mau yang ini juga bisa. Jadi jangan bingung, oke? Karena dia bisa bolak-balik. Aduh Bu, saya bingung deh dengan ini. Ya udah, gini aja gitu. Karena nanti juga bisa betul dia akan mengisinya yang ini. Tapi kan Bu, langsung aja orang B menunjukkan alamat yang elemen ini. Ya betul, gitu ya. Jadi ini B ini nilainya sama dengan B previous next. Jadi dia tuh kayak bolak-balik. B previous next gitu ya, bolak-balik. Oke? Nah, jadi sekarang berarti ini tadi tuh mau ini kan menyambungkan ke sini kan. Nah, sekarang ini isinya udah alamat berapa tadi tuh isinya?
Berapa di sini berarti isinya kalau kita tulis seperti ini? 103. Ya, 103. Berarti itu isinya 103. Nah, sekarang kalau ini sudah isinya 103, artinya berarti sudah ada apa? Sudah ada sambungan, ya. Sudah ada sambungan dari sini, sudah menyambung ke mana? Ke sini. Ya, sudah menyambung ke sini. Nah, sekarang selanjutnya apa lagi yang harus disambungkan? Apalagi? Yang ini kan ya? Yang ini kan masih kosong nih, masih nggak nyambung kemana-mana. Kalau kosong seperti ini, masih 0. Ini harus nyambung kemana? 104. Nah, harus nyambung ke elemen yang ini. Gimana caranya? Gimana caranya? Sehingga ini tuh bisa nyambung ke sini. Caranya adalah, ini harus menyimpan 104. Gimana? Nih. Ini tuh apa sih? New next sama dengan New next sama dengan apa? 104 tuh disimpan di mana? Di next. Di BNext bukan? Next. Di BNext. Oke, di BNext. Betul ya, kan ini 104 menyimpan BNext saya. Apa namanya? Ini kan BNext tadi kan? Ini isinya 104. Nah, betul ya? Nah, berarti kalau sudah ini isinya 104, ini isinya sudah 104. Nih, ini isinya sudah 104. Artinya berarti ini sudah nyambung. Ya kan? Sudah nyambung ke sini. Nah, sekarang apa lagi nih? Ini udah nyambung ke sini, ini udah nyambung ke sini. Ini udah nyambung ke sini, maaf, ini udah nyambung ke sini. Sekarang tinggal yang tanda panah ini tuh belum nyambung. Ya, masih nyambungnya masih ke sini dan ke sini. Harusnya gimana? Harusnya yang tanda panah ini harusnya nyambung kemana nih? Yang tanda panah ini? Ke yang baru, Bu. Next. Nah, gimana caranya? B next sama dengan new. BNext sama dengan, BNext sama dengan New preview. New. new atau new previous? New previous. New, Bu. New aja, Bu. New, ya. Karena kalau new previous nanti isinya 103. Nanti dia nunjuk ke di alamat dia sendiri. 103 kan alamat punya dia. Kalau new, ini satu elemen ini. Ya, nah berarti nanti di sini isinya bukan 104 lagi, tapi 103. Ya, yang ini ya. Gimana ya cara menghapusnya? Nah, berarti ini isinya sekarang 103. Bukan 103, isinya adalah misalkan ini alamat new-nya itu 107. Nah, berarti ini isinya sudah bukan 104 lagi, tapi 107. Kalau ini sudah isinya 107, berarti ini itu sudah nyambung ke sini, ya kan? Sudah nyambung ke sini. Nah, sekarang masih ada nggak yang belum nyambung? Yang ini ya, yang biru ini. Biru ini masih kan isinya ini masih apa nih kalau nyambung ke sana? Masih 103 kan? Ini isinya masih 103 nih. Harusnya berapa? 107. Nah, gimana caranya? Gimana caranya agar ini isinya 107? Bagaimana mengakses ini? Kan kita punya B. Mengakses ini gimana? Sebelumnya izin bertanya, Bu. Tapi kalau untuk ketentuan sekarangnya berarti yang di yang BNext ini tulisannya 107 dong, Bu. Gimana? Kan tadi ya supaya nyambung kan, Bu, yang BNext new-nya supaya nyambung. Nah, caranya kan berarti alamat yang di yang sekarang itu berarti kan ada 102, ada 107 kan, Bu?
Berarti yang 107 ini bukan 104 lagi kan, Bu? Ini 104. Yang mana? Ini 104. Isinya disimpan di sini. Di sebelumnya kan di alamat yang 103, sebelum disambungkan ke alamat 107, itu ini kan isinya adalah 104. Nah, berarti untuk sekarang dia menjadi 107 kan, Bu? Betul. Oh, berarti kalau misalkan saya menuliskan bnext itu aksesnya itu yang ke alamat yang bawahnya. Ya, betul. Oh, terima kasih, Bu. Tapi untuk mengakses ini gimana? Bisa nggak? Masih bisa nggak dengan keadaan seperti ini? Untuk mengakses ini kan udah belok ke sini. Saya mau mengaksesnya ini. Ya kan bisa lewat sini. Ya nggak? Kan ini udah menyimpan alamat ini. Ya. Kita ke sini, belok dulu ke new, kemudian dari new, karena new itu udah menyimpan alamat elemen selanjutnya, berarti masih memungkinkan, ya nggak? Nah, itulah dalam doubling list enaknya, gitu. Jadi, kemungkinan kita kehilangan alamat itu, yang penting kita, yang baru itu sambung-sambungkan aja dulu. Ya kan? Jadi gimana nih cara mengakses yang ini? Kan kita nanti mau, tadi itu mau apa ya? Mau ini diganti dengan alamat ini ya? 107 ya? Kita mau mengganti ini dengan 107. Tapi cara mengakses ini gimana? Pakai tem, Bu. Pakai tem lagi? Nggak perlu. Kenapa pakai tem lagi? Kita bisa mengakses dari B ke sini kan, B, next, kemudian B next kan ke sini, kemudian next lagi, dan previous. Bisa seperti itu. Atau dari new, next, previous. Kan dari sini juga bisa, ini new. Next kita ke sini. Ini adalah previous kita. Bisa seperti itu. Atau dari B, next, kemudian next lagi, kemudian previous. Ya, jadi enak digambarkan gitu. Nah, misalkan nih, B next kan ini ya, isinya 107. 107 alamat yang ini. Kemudian tambah lagi, next lagi 104. Kemudian baru previous. Nah, berarti yang ini kan? Sekarang ini isinya mau ditambah, jadi apa harusnya? 107. Nah, new. Jadi apa 107? Harusnya sama dengan new. Begitu. Ya, jadi yang penting penelusuran dari tanda panahnya ini. Kalau dalam double link list seperti itu. Kalau dalam single link list, kita bisa juga kalau dalam double list, Bu, mau menambahkannya di sini setelah elemen yang ditemukan. Itu lebih mudah lagi. Sama saja, kalian tinggal menggambarkan gimana cara nyambung-nyambunginnya. Tapi kalau single link list, dia nggak bisa sembarangan mau ditambahkan di sini, mau ditambahkan di sini, atau mau ditambahkan di sini. Kalau single link list, kalau double link list bisa memungkinkan ini tambahkan di sini, tambahkan dimanapun masih boleh gitu. Tapi kalau single link list harus antara ini misalkan targetnya harus di sini, nggak boleh di sini. Dan ini adalah tambahan pointernya gitu. Ya kan? Tapi kalau double link list, Anda bebas mau melakukan dimanapun. Yang penting kuncinya adalah men-track, memahami bagaimana cara mengakses setiap alamat yang ada di sana. Oke? Nah, jadi setiap orang kalau double link list itu pasti mungkin akan berbeda. Jadi nanti saya akan memeriksanya itu akan lama nih. Dicek, saya gambarkan, kemudian saya track satu-satu. Ya, karena setiap orang mungkin yang satu dia mengakses alamat 102 ini hanya dengan B saja, yang satu mengakses 102 tuh B previous next, walaupun ini nggak efektif, tapi nilainya ya betul, walaupun nggak efektif ya, yang efektif yang semakin kecil ini. Semakin sedikit, ya udah B saja. Tapi ini tidak salah. Ya. Oke.
Begitu ya, jadi harus coba latihan. Ini tuh yang mana sih, ini yang mana, pokoknya bolak-balik lah. Itu double linked list. Nah, sebelum nanti kalau misalkan di apa namanya, menghapus di akhir. Nah, menghapus di akhir kan berarti tinggal ini aja kalian coba di ini kan. Oke, nah itu double linked list. Ada pertanyaan? Latihan ya, latihan. Karena banyak pertanyaan. Nah, kalau terus bertanya tapi tidak latihan, itu juga susah lama nanti akan mengertinya. Jadi yang paling cepat itu adalah latihan kalian sendiri di rumah. Oke, itu ya tentang double linked list. Saya lupa lagi slide-nya di mana ya. Oke, sekarang materi yang terakhir itu adalah tentang stack. Kemarin saya coba jelaskan sedikit tentang stack. Mungkin karena saya juga waktu itu sambil ada acara ya, jadi nggak terlalu concern untuk menjelaskan stack-nya. Ada waktu kita setengah jam sebelum maghrib. Penjelasan tentang stack. Mana ya? Sebentar. Oke, stack itu adalah tipe data apa? Kemarin itu saya jelaskan tumpukan ya, tumpukan. Jadi seperti ini, tipe data yang menumpuk. Nah, jadi pertama kita harus mendefinisikan dulu tipe datanya, stack itu, ya tipe datanya. Jadi saya coba deh di sini langsung saja di Ini adalah bagaimana mendefinisikan ADT untuk membuat stack. Jadi stack itu apa tadi kemarin itu saya jelaskan? Ada yang masih ingat? Stack ada yang masih ingat? Tumpukan, Bu. Ya, betul, tumpukan. Jadi, anggaplah membuat tipe data yang tumpukan. Nah, prinsip dari tipe data tumpukan ini adalah last in, first out, ya, last in first out artinya data yang terakhir masuk itu adalah yang terakhir masuk itu adalah yang pertama keluar. Jadi mengakses datanya itu ini masuk ke sini satu misalkan ya. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian ini data kita misalkan A. Kemudian masuk lagi ke sini, ini data kita B. Masuk lagi ke sini, ini data kita C, dan seterusnya. Nah, dalam stack, ya, ada dua tipe data petunjuk. Yang pertama adalah tanda panah ini. Tanda panah ini. Tanda panah ini itu disebut sebagai penunjuk di mana posisi data terakhir. Paling atas, kan ya, data terakhir itu pasti paling atas, kan, data yang masuk terakhir itu. Maka seringnya disebut sebagai top. Nah, ini tuh adalah top dari si stack kita itu apa sih, gitu. Nah, ini biasanya
Duh, kenapa ya? Ini adalah top. Jadi ini adalah top kita. Posisi top itu adalah menunjukkan posisi data paling atas ada di mana. Ya, selain itu juga ini ada tipe data array untuk menyimpannya. Jadi dalam linked list itu tipe datanya ada struct-nya itu terdiri dari 2 tipe data. Yang pertama itu adalah array-nya, ya, sini nih, array-nya ini integer, boleh nggak? Karakter, boleh, terserah kalian. Terserah dia mau menyimpan data apa yang nanti dimasukkan. Ya, kemudian array-nya ini dia ada ada kan namanya array itu harus dideklarasikan dulu kan dari awal berapa jumlah maksimalnya. Nah, di sini saya pakai define. Define itu ini seperti ya mendefinisikan suatu variabel terhadap nilai. Kalau type def mendefinisikan suatu tipe data terhadap suatu tipe data baru, gitu kan ya, mendefinisikan tipe data baru. Kalau define ini mendefinisikan suatu ya kita sebut variabel terhadap nilai. Jadi max size ini dia, kenapa Pak Adli? Enggak, Bu. Kamu lagi jurus apa? Kamehame. Oke. Jadi nanti define ini adalah suatu variabel yang nilainya itu adalah 5. Kalau misalkan segini 100 berarti nanti maksimal data yang disimpannya ini nih, max size-nya ini jadi 100. Ketika dipanggil digunakan dimanapun, mana ya digunakan lagi. Nah, digunakan di sini juga ini nilainya 100. Nah, sekarang saya gunakan ini 5 misalkan. Ya. Nah, ada 2 tipe data tadi, array ya, array-nya tipe datanya bisa integer, bisa karakter dengan jumlah array tertentu. Oke. Dan satu lagi adalah tipe data namanya top gitu ya, atau misalkan atas atau misalkan apapun lah. Nah, ini tipe datanya integer. Kenapa? Karena dia menunjukkan gitu ya, menunjukkan yang mana yang yang posisi di awal, posisi data paling atas. Nah, ada beberapa ini ya, ini kalian harus fleksibel menjadi seorang programmer. Ada beberapa cara mendefinisikan. Bisa kita mendefinisikan top ini, misalkan ketika posisi top di sini, itu ada yang mendefinisikannya ini top sama dengan, kalau top menunjuk ke sini, dia sama dengan 1. Nah, artinya ada juga yang top ketika menunjukkan di sini itu top sama dengan 0. Ada yang seperti itu. Top sama dengan 0. Nah, ini ada yang top sama dengan 1, ini top sama dengan 0. Kebetulan yang di sini, yang saya perlihatkan di program saya ini, topnya ini mulai dari 0. Nih, saya definisikan topnya mulai dari 0 awalnya. Jadi, ketika ada di sini, ketika datanya kosong, gitu ya, ketika datanya kosong, topnya sama dengan 0, maka ketika datanya ada di 1, nah berarti top sama dengan 1. Tapi kalau yang seperti ini, ketika data di sini 0, berarti di sini topnya, ketika datanya kosong, topnya adalah min 1. Nah, gitu. Kalau yang ini, topnya ketika ada data 1, ini 1, ada 2, 2, 3. Kalau ini tuh mirip dengan indeks dari array-nya, dia mendefinisikan. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 1. Kalau datanya kosong, berarti min 1. Kalau ini, biar enak, mudah untuk secara bahasa manusia, saya mau kalau ada data 1, topnya 1, data 2, topnya 2, berarti data kosong, topnya sama dengan 0. Nah, ini silakan kalian mau pakai pakem yang mana. Tapi perlu hati-hati, ini perlu main logika ya. Perlu hati-hati nantinya. Setelah mendefinisikan prosedur ataupun ya prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk melakukan operasi push dan pop. Jadi, dalam stack ini
ini adalah tipe datanya ya, ada dua, ada data dan ada top. Top ini yang mendefinisikan posisi. Datanya ini ya ininya. Nah, kemudian operasinya secara umum, ada 4 sih secara umum, tapi di sini saya tuliskan 2 saja. Ada push dan ada pop. Push itu adalah untuk menyimpan data ke dalam stack kita, ya. Jadi push ini untuk menyimpan data ke dalam stack kita. Misalkan awalnya data kita ini adalah kosong, ya kan, nggak ada isinya, misalkan. Nah, data kita ini kosong, nggak ada isinya awalnya, ini kosong nih. Topnya berarti ada di mana? Topnya berarti ada di, karena topnya di sini nih. Topnya ada di sini. Ini bukan menunjuk ke sini ya. Kalau menunjuk ke sini artinya datanya sudah ada. Oke, topnya masih 0. Nah, sekarang ketika nge-push data, apa yang dibutuhkan? Nah, ini nih. Ini ada, Bu, kalau nge-push menyimpan data, kira-kira prosedur atau fungsi. Karena kita tidak mengembalikan nilai, hanya menyimpan sesuatu data ke dalam stack kita. Artinya berarti prosedur, ya kan? Bukan fungsi. Nah, berarti sekarang kita mau nge-push suatu nilai ke dalam stack kita. Nah, di sini saya butuhnya itu, stack-nya ini adalah, karena ini akan yang diganti itu adalah isi dari suatu alamat, maka saya butuh tuh alamatnya, bukan isinya. Ya kan? Saya tuh butuh alamat dari stack saya, bukan isinya. Kalau isinya susah nanti ngegantinya. Saya butuh alamat rumahnya, sehingga saya bisa main-main data di alamat rumah tersebut. Nah, jadi saya butuh alamat stack-nya, dan saya butuh nilai yang akan saya masukkan. Nah, ketika saya masukkan, saya harus periksa dulu, karena kan stack ini ada kapasitas maksimalnya kan. Saya periksa, apakah stack saya penuh, bagaimana memeriksanya? Memeriksanya adalah dengan melihat si topnya ini ada di mana posisinya. Kalau penuh berarti top ini posisinya di mana? Kalau misalkan saya menggunakan pakem yang ini nih, top sama dengan 0, berarti dia itu penuh jika topnya sama dengan maksimal, ya enggak? Karena kan maksimalnya ini, misalkan ini maksimalnya, kenapa nggak bisa ya? Oh, ini bisa lagi. Tuh kan. Kan 5 kan maksimalnya. Nah, dia itu penuh ketika topnya itu di sini, sama dengan 5, ya, sama dengan maksimal. Nah, maka jika S-top kurang dari sama dengan maksimal, nah ini kurang dari ya, sama dengannya ini harusnya nggak ada. Kurang dari maksimal, ini saya edit tuh. Nah, kurang dari maksimal, artinya berarti stack saya ini masih belum penuh, ya kan? Nah, kemudian saya akan mengisi datanya. Cara mengisi datanya, nanti kan yang akan dimasukkan itu ke array kita kan, array kita itu namanya apa? Data. Kalau ingin memasukkan data ke array, kita harus tahu indeks yang mana yang akan dimasukkan. Ya kan? Nah, sekarang push pertama, indeks yang mana yang dimasukkan? Yang ini kan? Indeks yang ini. Yang ini tuh indeksnya berapa sih? Kalau array mulai dari 0, 1, 2, warnanya ganti deh. Nah, ini untuk indeks ya. Untuk indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka nanti saya akan mengisikan A ini ke S data. Ini kan S data. Maaf. S data. Indeks ke berapa? Indeks ke 0. Nah, 0 ini berarti dapatnya dari mana? Dari ini nih. S-top kita kan 0 kan? Jadi S data
yang indeks ke 0 kita isi dengan A. Kemudian nanti topnya jadi plus-plus. Nanti topnya jadi 1. Ya kan? Topnya jadi 1 karena sudah di sini. Seperti itu. Top sama dengan 1. Nah, else-nya apa? Else-nya itu berarti stack kita adalah penuh. Print stack penuh. Ya. Oke, itu untuk push. Nah, sekarang bisa dipahami untuk prosedur push? Ibu maaf Ibu, saya masih belum masih kurang mengerti tadi yang fungsi topnya itu tadi buat apa ya? Oke, fungsi top ini adalah untuk menunjukkan posisi di mana data kita terakhir. Ya, jadi kan ini tuh nanti si top ini dia kerjanya adalah misalkan ini A, aduh kenapa ya? Kenapa? Ini A. Nah, dia itu akan mengenali di mana sih posisi data paling atas itu. Dia selalu menunjukkan posisi data paling atas si top itu sebagai penunjuk. Karena kalau nggak gitu nanti kita bingung ini data paling atasnya ada di mana gitu. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Jadi top ini selalu menunjukkan kalau misalkan datanya begini. Kalau datanya, kenapa ya ininya nge-lag? Ini A, ini B, ini C. Nah, top itu nanti akan menunjuk ke sini. Ini adalah top. Dia akan selalu menunjuk ke sini. Tambah di sini D, oh nanti topnya pindah, naik ke sini. Tambah lagi di sini E, oke dia pindah ke sini, topnya. Nggak di sini lagi. Jadi dia itu selalu pointer yang menunjukkan posisi, bukan pointer sih. Ya, selalu menunjukkan posisi yang paling atas dalam stack kita, data paling atas. Kalau misalkan kosong, berarti topnya itu nanti di sini gitu, nggak nunjuk kemana-mana. Nah, itu bisa didefinisikan mulai dari 0, bisa mulai dari -1. Itu tergantung kalian mau menggunakan pakem yang mana. Nah, ini adalah algoritma kalau mau mulai dari 0. Kalau mau mulai dari -1, maka nanti yang ini dibalik nih. S-top-nya plus-plus dulu, ya kan? Baru S-data, S-top. Karena kan kita mau menyempatkannya di 0 indeksnya. Ya, jadi karena yang awalnya itu -1, maka ini harus di plus-plus dulu, baru ditambahkan. Nah, mungkin nanti di slide yang saya bagikan sepertinya topnya dari -1. Ini yang baru saya coding barusan, topnya dari 0. Ya, jadi harus dibedakan. Oke, sekarang yang mana yang benar, yang salah? Nggak ada yang benar. Maksudnya dua-duanya betul gitu ya. Kalau memang kalian di sini, yang penting logikanya betul. Oke, nah selanjutnya di sini untuk push ya. Oke, bisa dipahami tadi Dewa, top itu untuk apa kerjanya? Iya paham. Tapi top di sini bukan kayak ini kan, apa ya? Kan fungsinya itu untuk menunjukkan. Cuman yang saya, soalnya saya juga kan ngelihat ini kan tiba-tiba stack bintang S ini kan berarti di deklarasinya di void push-nya kan Bu? Stack itu kan, stack itu kan berarti gini, ketika kita nge-push, kita kan harus tahu mau nge-push kemana, ya kan? Mau nge-push kemana? Oh, nge-push ke stack yang namanya S. Nah, tapi saya tuh nggak butuh S-nya, saya tuh butuh alamatnya, karena kita mau merombak nilai isinya, maka dibutuhkanlah alamat dari si stack-nya. Ya, jadi nanti tuh si prosedur kita melakukan apapun, alamatnya kan nggak berubah. Ya, dia tidak mengembalikan nilai, tapi data di dalam alamat tersebut
Nah, nilai di dalam stack S ini nanti akan berubah tergantung dengan ini, proses ini. Nah, kalau si top dia ngapain ya? Pokoknya top itu kerjanya adalah untuk menunjukkan di mana posisi data paling atas di dalam stack S ini. Oke, ya mudah-mudahan tidak paham, jadi nanti Dewa bisa bersemedi untuk memahaminya. Oke? Nah, selanjutnya kita lanjut dulu untuk yang pop. Nah, kalau yang push tadi memasukkan, kalau yang pop ini dia mendelete atau mengeluarkan data di dalam di dalam si ini tuh apa? Stack ini. Gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita kan hanya bisa mengeluarkan data itu yang paling atas. Nah, C, D, B. Nah, oleh sebab itu, nanti data yang bisa dikeluarkan itu adalah data yang ditunjukkan oleh si top ini. Gitu. Maka, nah, karena top ini kita mulai dari 0, sedangkan indeks ini mulai dari -1, maka sebelum operasi mengeluarkan, kita minus min dulu. Min, kemudian nanti dikeluarkanlah S data untuk indeks X yang top. Ya, nah nanti dikeluarkan. Jadi nanti ketika dikeluarkan, nanti misalkan keluarkan, nanti topnya akan turun ke sini. Akan turun ke sini. Nah, Bu, ininya gimana cara menghapus ini? Sebenarnya nggak dihapus, tapi ketika ini topnya turun ke sini, kita sudah tidak punya lagi cara untuk mengakses ini, sehingga dianggap ya udah hilang. Ketika nanti mau digantikan ya tertimpa gitu. Ya, jadi makanya top ini sangat penting. Oke? Nah, jadi ketika ketika ngepop mengambil atau menghapus data dari stack, kita hanya bisa menghapus data yang ditunjukkan oleh si top kita ini. Nah, dengan catatan kita hanya bisa melakukan operasi pop ini ketika stack kita tidak kosong. Tanda stack kita tidak kosong, maka si top ini nih, stop ini menunjukkan nilai lebih besar daripada 0. Ya kan? Karena ketika topnya ini 0, maka dia datanya kosong. Begitu. Ya. Oke, nah jadi beginilah operasinya. Bisa dipahami? Nah, kalau tidak paham nanti dicoba-coba lagi dan diperhatikan sehingga kalian coret-coret dan sebagainya ya di kertas. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang di sini, kemarin kan kalau tidak salah di slide sebelumnya, saya ingin kita bisa mengimplementasikan atau menggunakan stack ini dengan berbagai cara gitu ya. Nah, ini ada satu, saya mau merubah bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, misalkan bilangan desimal kita adalah 25. Gimana sih cara merubah ke bilangan biner kita? Kan berarti 25 dibagi dengan kenapa ya ini teh macet lagi. 25 dibagi 2, sisa tidak? Sisa 1, ya kan? Nah, ini berapa? 25 bagi 2, 12. 12 dibagi 2, sisa tidak? Modulo, maaf. Modulo 2 sisa tidak? 0, ya kan? Nah, 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, berapa? 3. Sisa? 0. Nah, 3 dibagi 2, berapa? 3 dibagi 2, 1. Sisa? 1. Nah, maka nilai biner untuk 25 nanti dibalikan, ya enggak? Dibalikan bukan 10011 tapi 11001. Ini adalah biner untuk 25. Nah, ini bisa
manfaatkan dengan fungsi stack. Jadi ketika misalkan 25 mod 2 sisa 1. Oke, sisanya itu masukkan ke dalam stack, sisa 1. 12 dibagi 2 sisa 0. Oke, masukkan ke sini. 6 dibagi 2 sisa 0, masukkan ke sini. 3 dibagi 2 sisa 1. Sisa 1. Duh, kenapa ya? Kok zoom-nya jadi begini? Ini sisa 1. Nah, kemudian ini sisa 1. Gitu kan? Ini sisa 1, 1. Ini 1 ya, ini bukan 0. Ini 1. Nah, nanti kan bagaimana menyajikannya, menuliskannya 1, 1. Nah, 1, 1. Maaf. Nah, nanti tinggal ini kan udah nih di push. Nah, setelah penuh semuanya sudah di push, kemudian di pop. Popnya 1, pop 1. Kemudian pop lagi. 1, kemudian pop lagi. 0, nah, kemudian pop lagi. 0, kemudian pop lagi. 1. Sehingga dapatlah bilangan biner 25 adalah 11001. Jadi ini dibulak-balik. Nah, gitu idenya. Bagaimana memanfaatkan stack ini untuk merubah bilangan biner ke bilangan, bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, di sini saya menggunakan tipe data stack. Saya kasih nama variabelnya adalah stack saya. Nah, stack saya inisialisasi dengan stack titik top. Bu, kenapa tidak stack tanda panah top? Kenapa stack titik top? Ada yang bisa? Kenapa tidak ini? Karena ini stacknya bukan pointer, ya. Kalau bukan pointer, pakai titik saja. Nah, kemudian integer A. Integer A ini adalah bilangan desimal dalam variabel A yang nanti akan saya konversi. Kemudian while, ketika A lebih besar daripada 1, nah, kemudian saya akan push ke dalam stack saya. Nah, karena dia butuh pointer, maka di sini saya tambahkan dan, karena di sini saya mendefinisikannya bukan pointer tipe biasa. Jadi di sini untuk bisa memberikan alamat, maka saya kasih bintang. Saya kasih dan stack saya. Jadi bisa diterima oleh dia. Ya, kecuali kalau di sini bintang, maka di sini nggak usah pakai apa-apa, cukup stack saya. Tapi karena di sini tidak ada bintang, nih tidak ada bintang. Nah, maka di sini kayak kasih dan stack saya. Apa nih yang di-push itu adalah sisa pembagi. Jadi modulo ya. Modulo. Nih, A modulo 2. Nah, kemudian A-nya dibagi 2. Terus aja di-push, masuk ke sini. Sampai A-nya itu lebih, selama A-nya itu lebih dari 1. Selainnya, misalkan A-nya itu sama dengan 1 atau A-nya itu 0, ya udah push itu yang terakhir. Kemudian setelah itu baru saya di pop. Sampai kapan saya di popnya? Sampai si topnya ini, selama topnya ini lebih besar daripada 0. Karena ketika topnya ini sama dengan 0, maka stack saya sudah kosong. Nah, itu adalah salah satu contoh implementasi dari operasi stack. Bisa dipahami? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Fungsi prosedur yang push di bawah while sama yang di luar while itu bedanya apa, Bu? Yang ini? Sama yang atasnya, Bu. Sama yang ini? Ya, Bu. Oke, kalau yang ini, dia nge-push-nya itu, jadi gini, misalkan ya, 25, ya, 25. 25 lebih besar dari 1, betul? Betul, Bu. Oke, berarti ke sini, ya kan? Push stack saya misalkan saya gambaran. Duh, susahnya ya. Kenapa sih? Ini stack saya, ya. Ini stack saya.
Nah, push mana tadi tuh mana ini ya. Push A modulo 2. Berapa modulo 25 modulo 2 berapa? 1. Push ke sini, ya kan? Nah, kemudian A sama dengan A dibagi 2. A dibagi 2 berapa? 25 dibagi 2 12. Nah, sekarang 12 lebih besar daripada 1? Betul. Kemudian ini masukkan modulonya 0. Ya. Nah, kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6. Kemudian 6 lebih besar dari 1? Betul. Kemudian setelah lebih besar dari 1, push-kan. Push modulo 6 itu berapa? 0. Ya kan? Nah, kemudian sekarang 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 lebih besar daripada 1? Betul. Modulo 3 berapa? Modulo 2-nya sisanya? 1. Ya kan? Modulo 2, modulo 3 sisanya 1. Kemudian 3 dibagi 2 berapa? 1, Bu. 3 dibagi 2, 1. Nah, 1 lebih besar dari 1? Enggak, Bu. Tidak. Udah keluar kan? Padahal kita masih harus nge-push nilai sisa pembagi yang terakhir ini. Oleh karena itu, saya tambahkan push sisa pembagi yang A-nya kan tadi udah 3 kan? A-nya kan 1 kan? 1 mau 2 kan udah 1. Ya udah di sini. Gitu. Jadi ini untuk yang terakhir. Karena pasti kalau dalam ini pasti ada sisa terakhir yang untuk mendefinisikan ini. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini kan ini tentang ininya. Kebetulan ini contohnya untuk desimal simpan ke variabel. Yang penting di sini yang harus kalian pahami adalah bagaimana ini membuat stack-nya. Nanti mungkin soalnya bukan ini gitu ya. Mungkin soalnya yang lain untuk mendefinisikan atau memanfaatkan stack. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ini sudah mau jam 6, sudah mau maghrib. Saya kasih pertanyaan ini, waktu bertanya mungkin 1 atau 2 pertanyaan, silahkan. Gitu ya, yang stack. Nah, yang stack kalau saya tidak salah, di dalam slide saya itu topnya bukan dari 0, tapi dari -1. Nanti mungkin, Bu, kenapa ininya beda begini ya? Nah, kalian gambarkan saja kalau topnya dari -1, otomatis logikanya berbeda juga, ya kan? Tapi yang penting itu adalah bagaimana kalian memahami konsep dari stack ini. Gitu. Karena di dunia kerja nanti mungkin bahasa pemrogramannya nggak pakai C, mungkin bahasa pemrogramannya pakai yang lain, tapi ketika kalian mengerti konsep dasar, fundamental, logikanya, berpindah-pindah satu bahasa pemrograman ke pemrograman lainnya itu tidak masalah. Ya, jadi makanya yang paling penting itu memahami, mengasah logika berpikir kalian, gitu. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Johan. Di materi Ibu yang stack yang terakhir itu kan ada yang prefix, postfix, infix, Bu. Apakah itu bakal masuk, Bu, ke materi UTS, Bu? Itu hanya contoh implementasi ya. Kebetulan ini saya mengimplementasikannya tadi yang keburu sambil meeting itu bikin yang ini gitu kan. Nah, bisa jadi itu sebagai soal UTS. Jadi kalian latihannya pakai itu boleh, latihan pakai ini boleh. Coba menantang diri sendiri. Jadi sebenarnya ujiannya itu ketika persiapan UTS ya. Jadi UTS itu hanya membuktikan bahwa kalian sudah siap gitu aja. Ya, itu cuma implementasi aja, Johan. Contoh, ketika sudah paham ini, Johan mau menginikan, boleh dicoba. Bisa jadi itu jadi soal. Ya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu. Ya. Kalau dilihat dari yang materi Ibu tuh, yang popnya itu pakai fungsi, tapi berarti sama aja kan, Bu? Mau pakai fungsi sama proses. Kalau pakai fungsi, berarti kebetulan ketika dia ngepop, ya,
ketika dia menghapus, dia harus mengembalikan data yang dihapusnya, gitu kan ya? Iya. Nggak masalah kalau saya kebetulan di sini ngeprint aja gitu. Tergantung kebutuhannya, ya. Tapi tetap secara hukumnya, ketika bikin fungsi berarti nanti harus ada variabel yang menangkap, itu kan ya. Kebetulan ini cuma mau ngeprint aja, boleh. Mau nanti, tapi Bu, masalahnya saya mau mengambil data, Bu, karena nanti nilai dari fungsi yang saya ambil dari si si stack ini nanti saya akan gunakan untuk operasi penjumlahan dan sebagainya. Jadi nggak bisa cuma di print doang, Bu, harus disimpan dalam variabel. Oke, berarti menggunakan fungsi. Oke? Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin silahkan kalian ada. Minggu depan ada UTS lagi hari Selasa selain Strukdat? Nggak ada ya? Kok kelas A statistika, Bu? Hah? Kok kelas A statistika, Bu? Oke, nggak apa-apa. Statistika juga kan ada logikanya ya. Jadi ini juga. Tapi soal ini sih, Bu, soal pulangan gitu, Bu. Jadi kerjaan di rumah. Oke. Itu kan itu ngerjain di rumah. Jadi nanti bisa jadi saya ketika hari Selasa itu saya berikan kalian dulu kuis sebentar yang biasanya cepet-cepetan itu gitu ya. Kemudian nanti saya akan batasi waktunya, misalkan kalau 5 menit ada yang belum selesai juga nanti akan saya cut, saya tutup, kemudian nanti masuk ke program secara live, bisa seperti itu. Ya. Jadi nanti harus siap-siap waktu masuk ke ininya jangan terlambat. Ya. Ada waktu hari Sabtu Minggu belajar. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya harap jangan sampai ada yang mengulang ya UTS-nya. Karena kan ini sudah dikasih kelas tambahan untuk membahas. Jadi jangan sampai ada yang mengulang. Nanti semua bisa di atas 70. Target bukan di atas 70, Bu. Saya ingin minimal dapat B gitu ya, atau dapat AB, berarti 285 gitu. Kan ya? Kan A itu 90 kalau nggak salah. 90 apa 91 gitu A itu. Ya, jadi nanti kepingin dapat A, harus ini target. Oke? Ya, semangat ya. Ini adalah awal kalian gitu. Untuk mencintai pemrograman. Ya, semester mencintai pemrograman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk kelas tambahan pada sore ini. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Tetap semangat. Ini saya coba, ini ada yang screenshot atau ada lah ya yang screenshot ini? Atau ada yang merekam? Saya ada, Bu. Saya ada. Oke. Nanti bisa di-share lah ke teman-temannya ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.